saudariku, perkenalkan nama saya Noni Sermonzega. Di sini saya akan menceritakan sedikit dari kitab Hakim-Hakim pasal 1 sampai dengan 8. Dari pasal 1 menceritakan keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Di pasal ini kita tahu bahwa sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Setelah kematian Yosua dan Eleazar, Pinehas bernubuat bahwa menurut kehendak Allah, mereka harus menyerahkan kepemimpinan kepada suku Yehuda untuk menghancurkan suku bangsa orang Kanaan, dan untuk itu mereka bersekutu dengan suku Simeon. Nah, sekarang kita masuk pada pasal yang kedua, di mana menceritakan tentang malaikat Tuhan di Bohim. Di pasal itu kita tahu bahwa orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Sepanjang masa hakim-hakim, angkatan Israel yang baru menyimpang dari jalan dan ajaran nenek moyang mereka. Mereka meninggalkan hubungan perjanjian mereka dengan Allah dan berbalik kepada yang jahat. Mereka menyimpang dari ketaatan kepada firman Allah, dan sebaliknya hidup mereka menurut keinginan sendiri. Israel gagal memisahkan diri sepenuhnya dari kebudayaan Kanaan yang jahat. Bahkan mereka menikah dengan orang Kanaan dan mulai menyembah Baal dan Ashtoret. Demikian perpaduan yang tak terelakkan terjadi antara kedua budaya dan gaya hidup. Sekarang kita masuk pada pasal yang ketiga, menceritakan tentang bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Di ayat ini menceritakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada Baal dan Asyera. Bahwa Israel mengalami 6 siklus kemurtaan dan perbudakan. Mereka berserulah kepada Allah, pembebasan oleh Allah, dan kemudian terjatuh kembali. Sekarang kita masuk pada pasal yang keempat, di mana tertulis Deborah dan Barak. Di pasal ini mengatakan setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah Ehud mati, menurut hakim-hakim tanah Israel selama 80 tahun yang seharusnya meneguhkan mereka dalam kehidupan beragama. Tetapi karena merasa aneh, merasa aman, mereka mulai jatuh ke dalam nafsu, sehingga kemakmuran yang dijalani dengan kebodohan akhirnya menghancurkan mereka. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Deborah adalah seorang nabiah yang memiliki karunia-karunia bernubuat yang memungkinkan dia mendengar berbagai amanat Allah dan menyampaikan kehendak kepada umat itu. Hubungan erat Deborah dengan Allah membuat dirinya sangat berpengaruh di antara umatnya. Ia mempunyai tempat yang tepat untuk bertugas, yaitu biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Selanjutnya kita masuk pada pasal yang kelima, yaitu nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Nyanyian yang dibawakan Deborah dan Barak ialah nyanyian
pujian kepada Tuhan karena kemurahannya dan tindakannya yang mereka lakukan adil demi Israel. Dan berkata, dengarlah raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Selanjutnya kita masuk pada pasal yang ke-6, yaitu Gideon diangkat menjadi hakim. Di sini dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Gideon mempunyai konsep yang salah tentang dirinya. Ia tidak menemukan citra dirinya dengan benar. Sebab seketika malaikat Tuhan berkata kepadanya, Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani, Gideon tidaklah meresponi dengan berkata, memang demikianlah keadaanku. Tetapi sebaliknya dia berkata, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia berkata kebenaran, dan apa yang disampaikan ialah kebenaran. Sekarang kita masuk pada pasal yang ke-7, di mana dituliskan Gideon mengusir musuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadapku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Allah memberikan semangat kepada Gideon untuk mengurangi ketakutannya dan memperkuat imannya. Orang percaya yang bersalah kepada kehendak Allah dan melayani Dia dengan setia, kadang-kadang memerlukan dorongan dari Allah. Ketika saat-saat itu tiba, kita harus berdoa agar Allah melalui Roh-Nya akan membangkitkan iman, pengharapan, dan kebenaran kita. Dan sekarang kita masuk pada pasal yang terakhir, yaitu pasal 8, yang mengatakan dengan menolak untuk membantu pasukan Gideon, orang Israel dari Sukot dan Noel bersekutu dengan musuh Israel. Suatu keputusan yang membuat mereka dihukum. Demikian pula orang percaya dalam masa perjanjian baru dituntut untuk mengambil keputusan yang tegas untuk memihak kepada Kristus dan kebenaran. Jikalau tidak, mereka dipandang sebagai melawan Dia. Demikianlah saudara-saudariku, cerita singkat dari Hakim-Hakim pasal 1 sampai 8. Semoga kita mengambil hikmatnya dalam hidup kita dan menambah wawasan kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Shalom.